bisa untung jutaan rupiah. Kalau ditanya bisnis apaan sih kak? Jawabannya adalah bisnis online atau online shop. Kenapa harus online shop? Karena online shop itu sudah mendunia dan media untuk berjualan di online shop pun luas. Bisa di media sosial, bisa di marketplace. Nah, media sosial pun banyak banget orang yang menggunakan media sosial seperti IG, seperti Facebook, WA, dan media sosial lainnya. Dan marketplace pun sudah banyak banget sekarang ya, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan marketplace lainnya. Oleh karena itu, kenapa saya menyarankan untuk berbisnis online shop? Karena medianya gampang. Udah gitu, semua orang pasti belanja online. Karena online shop juga jaringannya sangat luas. Dan kalau kita berbelanja online shop pun, kita bisa berbelanja kapan saja, di mana saja, nggak kenal waktu. Kita bisa dengan mudah berbelanja online shop. Nah, bisnis online shop tanpa modal tuh bisnis seperti apa sih kak? Bisnis online shop tanpa modal di online shop adalah dengan cara kita menjadi dropshipper. Banyak sekali keuntungan menjadi dropshipper, antara lain kita nggak perlu modal, terus kedua kita nggak perlu nyetok barang, ketiga kita nggak perlu tempat atau gudang untuk naruh barang-barang, yang keempat kita bebas berjual di mana saja, marketplace mana aja, kita bisa bebas jualan di media sosial mana aja. Sebelum saya menjelaskan ke video selanjutnya, saya jelaskan dulu ya di sini mengenai flow prosesnya supplier dan dropshipper. Nah, kalau supplier itu adalah orang yang menyuplai barang atau yang menyetok barang yang untuk dijual. Kalau dropshipper adalah orang yang ngejualin atau memasarkan produknya punya si supplier. Nah, skemanya gimana sih terjadinya pembelian pada supplier, dropshipper, dan customer? Nah, ini skemanya seperti ini. Ini aku menjelaskan garis besarnya saja. Nah, flow prosesnya atau skemanya seperti ini ya. Ini supplier, dropshipper, dan customer. Si dropshipper ini penghubung antara supplier dengan customer. Si customer, ketika si supplier mengeluarkan produk, diketahui oleh dropshipper. Nah, dropshipper dia memasarkannya produk tersebut ke customer. Ketika customer beli, customer akan langsung menghubungi dropshipper. Kenapa? Karena kan yang memasarkan adalah si dropshipper. Customer akan beli ke dropshipper, dia bayar, lalu dropshipper akan bayar ke supplier. Dropshipper akan mengirimkan nama alamat yang beli, nama alamat si customer. Supplier akan mengirimkan barang tersebut ke customer langsung. Kenapa? Karena si dropshipper itu setelah memberikan alamatnya ke si supplier, jadi si supplier langsung bisa mengirimkan ke customer. Kenapa bisa menguntungkan jutaan? Begini, ini contoh aja penjualan 1 minggu. Ketika harga jual di supplier 100.000, harga di dropshipper menjadi 150.000. Keuntungannya adalah 50.000. Itu satu barang. Ketika beli 5 barang, keuntungannya menjadi 250.000. Ini penjualan 1 minggu. Nah, penjualan 1 minggu saja 250.000. Ketika penjualan 1 bulan akan mencapai 1 juta. Ini keuntungan yang akan didapatkan oleh si dropshipper. Jika kalian sudah mantap untuk menjadi seorang dropshipper, ada beberapa yang harus kalian perhatikan nih dalam menetapkan supplier yang tepat. Jangan sampai kalian itu dapat supplier yang abal-abal atau supplier yang tipu-tipu, karena kan sekarang banyak banget supplier yang tipu-tipu atau supplier yang abal-abal, sehingga nantinya takut bukannya kalian jadi untung malah buntung karena mendapatkan supplier yang abal-abal. Sih kita bisa mengetahui supplier itu abal-abal atau supplier yang tipu-tipu? Nah, nanti di video aku selanjutnya akan aku bahas ya lebih detail lagi supplier yang abal-abal itu supplier yang kayak gimana aja, tipe-tipenya nanti aku bahas di video aku selanjutnya. Perhatikan adalah pastikan kalian tuh tanya ke supplier kalian tuh open dropship atau enggak, karena ada beberapa yang
supplier open dropship, ada juga yang nggak open dropship. Kalau misalkan kalian tanya, kak open dropship nggak, kalau misalkan mereka jawab oke, open dropship, nah kalian bisa deh ambil foto-foto produk mereka. Kalau misalkan mereka bilang open dropship kak, nah kalian juga langsung tanya, kak aku mau jadi dropshipper nih kak, foto-fotonya aku ambil ya kak ya buat aku jualin. Kalau misalkan mereka bilang boleh kak, oke, kalian udah bisa jualan dengan cara mengambil foto-foto dari produk si supplier, kalian bisa jualin deh tuh ke media sosial mana aja, ke media sosial pribadi kalian bisa, atau media sosial jualan kalian, misalkan kayak IG jualan kalian, atau enggak Facebook jualan kalian, atau Facebook pribadi atau IG pribadi. Nah terserah kalian gimana cara berjualannya, yang penting kalian harus aktif dalam berjualan dan harus rajin memposting jualan kalian. Ini jualan saya. Dulu juga saya pernah mencoba menjadi dropshipper. Dulu itu menjadi dropshipper bulu mata. Alhamdulillah karena aktif berjualan, orderan saya waktu itu jadi dropshipper banyak, sampai akhirnya saya punya modal dari keuntungan menjadi dropshipper bulu mata, sampai akhirnya saya nyetok barang sendiri dan menjadi supplier. Dan sampai saat ini alhamdulillah juga saya sudah bisa memproduksi barang sendiri, meskipun barang yang berbeda, yaitu memproduksi baju dengan label sendiri. Nah, ini penjualan saya waktu itu pas saya menjadi dropshipper. Di total keuntungan mencapai jutaan. Intinya itu kita harus terus berusaha, harus aktif, rajin jualan, jangan putus asa, dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa kalau ada yang kurang dipahami, kalian bisa komen di bawah. Kalian juga bisa share teman kalian mengenai video ini. Siapa tahu aja ada teman kalian yang butuh video ini, kalian bisa share. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.